Assalamualaikum semuanya. Di sini kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai MBS, Manajemen Berbasis Sekolah. Selamat menyaksikan. Apa itu MBS? MBS adalah singkatan dari Manajemen Berbasis Sekolah. MBS merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Apa tujuan dan manfaat MBS? Tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, juga manfaatnya adalah menjadikan sekolah lebih mandiri dalam mengelola proses pendidikan dan terlaksananya pendidikan secara efektif dan efisien. Apa hubungan MBS dengan peningkatan mutu pendidikan? Berkaca pada pendidikan yang bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang beradab. MBS akan membuat pengelolaan pendidikan lebih terarah dan tersusun secara sistematis. Hal tersebut yang memengaruhi mutu pendidikan. Dengan kata lain, MBS yang baik sama dengan peningkatan mutu pendidikan, dan MBS yang buruk sama dengan penurunan mutu pendidikan. Seperti apa karakteristik MBS? Menurut Syaiful Sagala, karakteristik MBS meliputi adanya kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, adanya kegiatan pembelajaran, agen perubahan, komunikasi yang efektif antar warga sekolah, kepemimpinan yang efektif, adanya kolaboratif teamwork dan memiliki tujuan bersama, juga adanya learning to discovery. Komponen apa saja yang harus ada pada MBS? MBS memiliki 7 komponen, di antaranya kurikulum dan pengajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, juga budaya dan lingkungan sekolah. Ketujuh komponen ini harus ada dalam MBS karena satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Seperti apa implementasi MBS? Implementasi dari MBS ini bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek input pendidikan, yang bisa dilihat dari adanya siswa memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi, fokus pada siswa, masyarakat, dan lembaga. Yang kedua, dari aspek proses pendidikan, yang bisa dilihat di antaranya proses belajar mengajar yang efektif, lingkungan sekolah yang kuat, lingkungan yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian, serta partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, ada aspek output pendidikan, yang bisa dilihat di antaranya dari prestasi siswa yang tinggi dan adanya prestasi sekolah atau kelembagaan. Siapa saja yang terlibat dalam MBS? Pihak-pihak yang terlibat dalam MBS diantaranya kantor pendidikan baik pusat maupun daerah, dewan dan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa, dan masyarakat luas. Pihak-pihak tersebut harus saling berhubungan dan menjalin kerjasama yang baik dengan melaksanakan tugas sesuai perannya, sebab pihak-pihak tersebut merupakan salah satu komponen inti MBS. Apa peran masyarakat dalam MBS? Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua dan masyarakat secara umum. Masyarakat memiliki peran penting dalam MBS karena terjadi mobilitas di mana masyarakat tidak hanya mendukung secara biaya, tapi
tapi juga dalam hal pemikiran, moral, dan jasa. Ini berarti masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan bersama yang berhubungan dengan kepemilikan. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika akan melaksanakan MBS? Ada beberapa langkah yang harus ditempuh ketika akan melaksanakan MBS. Yang pertama ada evaluasi diri. Yang kedua ada perumusan visi, misi, dan tujuan. Ketiga perencanaan. Keempat evaluasi. Dan yang terakhir kelima ada pelaporan. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara sistematis